Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi dan di antara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus seluruh makhluknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang, serta pengikutnya yang istiqamah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Senantiasa khatib menyampaikan wasiat kepada diri pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk menjaga dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah dengan tidak memaksiatinya. Takwa dalam arti ingat kepada Allah dengan tidak melupakannya. Dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman di dekat mata air yang mengalir. Quran Surat Al-Hijr ayat 45. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia sepenuhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya dapat menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya. Karenanya manusia tidak mengetahui panjang pendek umurnya. Manusia juga tidak mengetahui sampai kapan ia akan hidup di dunia. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Maka umumnya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar diberikan umur yang panjang. Tidak ada orang yang menginginkan berumur pendek. Mereka tentu memiliki alasan tersendiri. Namun umumnya
Alasannya adalah karena ingin memiliki amal baik yang cukup semasa hidupnya sebagai bekal hidup di akhirat kelak. Hal ini memang memiliki dasar yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Ya Rasulullah, man khairun nasi? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Artinya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah amanat yang harus dijaga dengan baik. Karenanya harus diisi dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Hadis itu telah menginspirasi banyak orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur yang panjang, meyakini bahwa salah satu tanda orang terbaik adalah apabila seorang yang berumur panjang dan hidupnya penuh dengan amal kebaikan. Namun mereka yang umurnya panjang tetapi amal-amal kebaikannya amat sedikit tidak termasuk orang-orang yang terbaik. Bahkan mereka digolongkan sebagai kalangan yang merugi. Namun demikian adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang yang berumur panjang, meski mereka berdoa demikian. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana dengan mereka yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk orang-orang terbaik? Nilai umur manusia tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya, melainkan oleh kualitas amal yang diperbuat dalam masa hidupnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat merujuk penjelasan dari Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebaik-baik umur ialah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi taufik untuk mengerjakan amalan soleh dan kebajikan-kebajikan lain, baik khusus maupun yang umum. Bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi bimbingan untuk melakukan berbagai kesolehan dan kebajikan. Jadi, kebaikan seseorang sebetulnya tidak semata-mata bergantung pada umurnya yang panjang, tetapi lebih pada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukannya semasa hidupnya. Penjelasan ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Oleh karena itu, bisa saja seseorang berumur pendek tetapi amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin sama atau bahkan melebihi mereka yang berumur panjang. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang terbaik karena mampu memanfaatkan umur yang pendek untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah umur yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang soleh yang tidak berumur panjang, namun amal kebaikannya sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di antara contoh itu adalah Imam Syafi'i. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Meski usia beliau tidak panjang, namun semasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan seperti karya-karya yang sangat penting bagi kaum muslimin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, sekali lagi
sebaik-baik umur adalah umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini meliputi umur panjang dan banyak digunakan untuk melakukan amal-amal soleh dan kebajikan-kebajikan yang lain. Selain itu, umur yang tidak panjang namun banyak digunakan untuk mengerjakan kesolehan-kesolehan hingga pada tingkat tertentu yang setara atau malahan lebih banyak dari mereka yang berumur panjang. Mereka lah yang tidak berumur panjang namun banyak mengerjakan kesalehan-kesalehan dan kebajikan-kebajikan seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Syed Abdullah Al-Haddad menyebutkan sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih dan diberkati sehingga amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin lebih banyak dan lebih terasa manfaatnya daripada yang dipanjangkan umurnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, batasan umur panjang di kalangan umat Islam memang tidak ada patokan khusus yang disepakati bersama. Hanya kebanyakan umat Islam menjadikan umur Rasulullah SAW yang mencapai 63 tahun sebagai standar. Artinya mereka yang mencapai umur di atas 63 tahun diyakini telah mendapatkan bonus umur dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak mencapai umur 63 tahun termasuk berumur pendek sebagaimana dijelaskan oleh Syed Abdullah Al-Haddad. Panjangnya umur seseorang tidak akan bernilai sama sekali jika tidak diisi dengan amal soleh. Bahkan boleh jadi hanya menjerumuskan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang yang diisi dengan perbuatan baik dan amal soleh menjadi bukti kualitas hidup manusia di dunia dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya tentang siapa orang yang paling baik, Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sedangkan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Setiap muslim hendaknya menyadari kembali bahwa kematian akan datang tanpa diduga. Kesadaran terhadap hal ini akan memotivasi untuk bersegera mengisi umur di dunia dengan perbuatan baik dan amal soleh. Sebab umur yang dia sia-siakan pada akhirnya hanya akan melahirkan penyesalan yang tidak berguna. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.